Aku Kyrie Peterson, dan aku akan masuk zona sengat dengan tawon raksasa Jepang. 1, 2, ini dia. 3. Oh, ini panas. Rasa sakit yang membakar. Menjelajah jejak. Ada saat yang kami bawakan untuk kamu di channel Brave Wilderness yang tidak akan pernah dilupakan dunia. Ini menyangkut di tanganku. Dan ada juga saat-saat yang kami tahu dunia sedang menunggu. Aku Kyrie Peterson, dan aku akan masuk zona sengat dengan tawon Algojo. Ini dia. Tapi sebelum kita ke sana, pertama, aku harus menghadapi satu sengatan yang mengerikan lagi. Prefektur Tottori adalah salah satu hamparan hutan belantara paling terpencil di seluruh Jepang. Dan secara misterius tersembunyi jauh di dalam pegunungan yang tertutup kabut, dunia raksasa mengintai landscape kuno ini. Selama berhari-hari kami mencari di setiap tempat yang memungkinkan. Namun yang membuat kami kecewa, tampaknya pertemuan dengan serangga paling terkenal di Jepang itu akan luput dari perhatian kami. Kemudian pada hari kedua terakhir kami di negara itu, ketika tampaknya semua harapan telah hilang, pertemuan yang selama ini aku cari muncul dengan sendirinya dalam bentuk seekor tawon raksasa. Tawon, di sana, di ujung daun itu, lihat itu besar, sana. Dapat, tawon, 100% tawon raksasa. Kamu dapat? Ya, tunggu sebentar. Iya, di sini. Bro, kamu dapat? Aku dapat, bentar, aku taruh GoPro dulu. Wah, itu tawon yang besar. Mana, tunggu sebentar. Di sini. Ini. Wah. Aku jebak dulu di depan jaringnya. Di mana itu? Dia terjerat di tanaman-tanaman Mario, ini. Mana? Lihat. Dia menggigit keluar jaring. Tidak terlalu kelihatan sebenarnya. Gini, ayo kita lakukan. Kita masukkan ke kapsul dulu. Iya, masukkan kapsul. Tunggu sebentar. Gini, Bantuan. tolong pegangin ini dulu. Kalian akan bisa lihat jelas kalau aku masukkan ke sini. Tunggu sebentar. Aku gak mau disengat melalui jaring. Oke. Oke. Hampir selesai. Yakin itu raksasa? Aku 100% percaya ini besar. Tidak mungkin ini yang lain. Lihat, dia menggigit jaringnya. Mungkin mengunyahnya sampai tembus kalau bisa. Belum disengat. Dapat. Coba kita lihat. Coba lihat ini. Ini dia. Ya. Kamu mendapatkannya. Bro. Ini mantap banget kan? Oh ya Tuhan, lihat ini. Besar banget. Tanganku gemetar. Kok bisa ketemu? Itu tadi di atas tanaman, aku melihatnya. Itu hampir lepas landas dan aku nggak tahu apa itu tadi terekam GoPro. Tadi cuma aku taruh di sini. Aku tadi fokus menangkapnya. Aku langsung menyapu tepat di depan tanaman itu, dapat tanamannya dan dapat tawonnya secara bersamaan. Ini besar. Wow. Pantesan aja dinamai tawon raksasa. Bro, oke, baiklah. Hari sudah mulai gelap tapi kita masih punya waktu untuk merekam pemandangan itu. Sekarang kita naik lagi ke atas untuk cari tempat yang datar. Yes, kita sudah menangkap tawon raksasa Jepang. Mantap, joss banget. Ini dia, tawon raksasa Jepang. Dan aku bisa bilang kalau raksasa adalah pernyataan yang meremehkan. Sejak tawon tarantula, kita belum pernah menjumpai serangga yang lebih menakutkan. Lihat makhluk ini, dari kepala sampai ke toraksnya, yang berakhir dengan kaki berkait yang mencengkeram, dan tentu saja perut besar yang berdenyut. Semua hal tentang makhluk ini membuat kita berteriak, lari ke arah lain. Tapi disinilah kita, di depan pintu tawon Algojo. Yang akan kita temukan hari ini adalah seberapa menyakitkan sengatan tawon ini sebenarnya. Nah, pada indeks rasa sakit sengatan serangga, tawon ini hanya mendapat peringkat 2. Ini aneh kan, pada skala 1 sampai 4, ini hanya 2.
Mungkin gonggongannya lebih besar daripada gigitannya. Atau dalam kasus ini, aku bisa bilang ini menyengat. Hari ini, aku akan disengat oleh tawon terbesar di dunia. Oke, yang kita lakukan sekarang adalah mendapatkan rekaman foto. Aku jalan-jalan dulu lalu ngobrol sama kalian. Lalu, kita akan masuk ke zona sengat. Aku gugup sekali. Tawon raksasa Jepang dianggap sebagai salah satu serangga penyengat terbesar di dunia. Makhluk mengerikan ini dipersenjatai dengan sengat sepanjang 6,25 mm dan menyuntikkan racun yang dikenal sebagai Mandara Toxin dalam dosis tinggi yang dapat menghancurkan jaringan dan menyerang sistem saraf korbannya. Meskipun satu sengatan tidak mungkin mematikan, lebih dari 30 orang meninggal setiap tahun di Jepang karena tersengat berkali-kali. Dalam kebanyakan kasus, kematian ini terjadi akibat syok anafilaksis. Namun tak peduli bagaimana kamu menguraikannya, sengatan ini sangat berbahaya. Itu tawon yang besar. Itu tawon yang besar. Tawon terbesar di muka bumi ini. Dan aku merasa sengatannya akan sangat kuat. Sekarang ada rumor bahwa sengatan serangga ini bisa berpotensi membunuhmu. Guys, satu sengatan saja tidak akan membunuhku, kecuali aku mengalami syok anafilaksis. Tapi kalau kamu diserbu oleh 30 atau 40 lebah dan disengat berulang-ulang, ya, kemungkinan besar kamu akan mati. Sekarang aku juga dengar kalau racunnya akan membuat lubang di lenganku. Tidak terlalu menantikannya, tapi semuanya bergantung pada bagaimana tubuhku bereaksi terhadap racun tersebut. Beda orang, beda reaksi. Kalian harus ingat itu. Jadi, aku akan melakukannya. Aku tahu kalian mungkin akan menulis komentar, Kayodi, jangan lakukan ini, jangan lakukan. Aku harus melakukan ini. Kita sudah mendaki indeks rasa sakit akibat sengatan serangga. Dan ini adalah satu-satunya guys, yang menurutku harus kita cari tahu seberapa parah sengatan itu. Ini sangat besar. Ini adalah karakter yang sangat dominan di seluruh budaya Jepang. Dan tentu saja dalam hal indeks rasa sakit akibat sengatan serangga, aku rasa kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Jadi kalau kalian siap, kurasa krunya sudah siap. Ini sudah saatnya masuk ke zona sengat dengan tawon raksasa Jepang. Ini dia. Peringatan. Jangan pernah mencoba untuk mereka ulang adegan berikut, karena sengatan dari tawon raksasa berpotensi mematikan. Oke guys, ini dia saat-saat yang sudah kalian tunggu. Nah, sebelum kita bahas sengatannya, pertama-tama mari kita bahas sedikit tentang keamanannya. Kami sudah membawa pena epinefrin. Nah, sengatan dari tawon ini tidak akan membunuhku. Namun, seperti kebanyakan sengatan, kamu bisa mengalami syok anafilaksis. Itu tergantung bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap racunnya. Dan aku akan baik-baik saja. Aku akan merasa sakit, tidak nyaman, dan mungkin pembekakan yang cukup parah. Tapi aku gak akan mati karena satu sengatan saja. Aku juga membawa pinset entomologi bersamaku. Yang akan kulakukan adalah masukin tawon ke dalam jaring, lalu akan kucoba mengontrolnya. Caranya sama persis seperti video yang dulu-dulu. Kalian siap? Sudah siap. Apa kamu siap? Siap dong. Baiklah. Oke, kita ambil jaringnya. Ini mungkin bagian yang paling berisiko. Kita tidak ingin kehilangan tawon itu, dan aku tidak ingin tersengat terlalu dini. Baiklah, aku akan berdiri dengan hati-hati di sini. Aku letakkan kapsulnya di dalam dasar jaring ini. Baiklah, dan tawonnya sudah siap di dalam jaring ini. Sekarang aku ambil tutup kapsulnya. Baiklah, tutup kapsulnya sudah keluar dari jaring. Dan ayo bro, aku mau ambil kamu nih. Oke, tawonnya sudah keluar dari kapsulnya. Ini dia. Oke, aku akan tetap membawa kapsulnya supaya nanti bisa ditangkap lagi. Jadi kita tangkap tawonnya sebelum dia terbang pergi. Aku taruh kapsulnya di sini dulu. Dan sekarang menjadi intens. Aku harus cari cara terbaik untuk mengambil raksasa ini. Aku harus bisa meraih di bagian belakang toraksnya di belakang sayap. Jadi aku punya kendali penuh. Oke, rekamannya sudah siap? Ya. Kayaknya aku harus sedikit bermanuver di sini supaya aku bisa. Dia tidak senang. Ini adalah tawon yang galak. Tahan. Dia berbalik. Tunggu sebentar. Tanganku gemetar.
Kamu bisa, Kayori. Kamu bisa. Jantungku berdebar sejuta mil per detik sekarang. Dan tanganku tidak bisa tenang. Aku harus dapat ini. Tunggu sebentar. Tawonnya malah menggigit pinsetnya. Oke, aku dapat. Pegangan sempurna. Ini yang kita mau. Wow. Baiklah, guys. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini. Ini adalah tawon yang sangat besar. Lihat perutnya yang berdenyut. Kamu lihat rahangnya. Itu digunakan untuk mengunyah. Kurasa aku juga akan dapat gigitan selama video ini. Ya, yang agak aku takutkan. Dan kalau kamu ngezoom kakinya, kalian bisa lihat dia punya kait kecil. Mirip seperti pengait. Hal lain yang membuatku takut, ada kemungkinan dia akan menempel di tanganku dan menyengat lebih dari sekali. Tanganku gemetaran sekarang. Aku gak pernah segugup ini sejak tawon tarantula. Ini beneran ini? Ya, tidak ada kata kembali. Oke, kalian siap? Siap, Komandan. Aku Kayori Peterson, dan aku akan masuk zona sengat bersama tawon raksasa Jepang. 1, 2, ini dia. 3. Oh, ini tersangkut. Seberapa buruk, bro? Ya ampun, sekarang sudah mulai terasa pusing. Oh, ini panas. Rasa sakit yang membakar. Di situ sengatnya masuk. Kalian lihat seberapa lama sengatnya masuk? Ada darah. Oh, ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku tahu itu sakit, tapi tolong deskripsikan rasanya. Oke. Tanganku benar-benar kaku dan terkunci di tempatnya. Ini seperti tawon tarantula. Lihat bengkak yang mulai terbentuk di lenganku ini. Lengan yang bawah juga parah, padahal ini baru 45 detik. Hati-hati loh, di situ ada jurang itu. Ayo kita mundur ke sana saja. Ayo kita mundur. Kasih tahu kami kalau lebih berbahaya. Kamu gak apa-apa kan? Ketika sengatnya masuk ke dalam lenganku, aku merasa ada gelombang seperti gelombang yang menghantamku. Aku jadi sangat pusing, hampir tidak merasakan apa yang terjadi. Dan kemudian rasa sakitnya langsung terasa, langsung membakar, langsung terasa. Lihat tanganmu itu. Ya Tuhan, lihat itu. Wow, bengkak di tanganmu semakin menggila. Itu bengkak parah. Tunggu sebentar, mari kita buat lingkaran di sekitar tempat bengkaknya untuk melihat perkembangannya. Ini bagian luarnya, lalu itu adalah lokasi utamanya. Bro. Tidak 2, tapi jauh melampaui tawon tarantula. Ini jauh dari tawon tarantula. Lihat. Kalau aku balikkan tanganku ke samping, lihat tonjolan itu. Tidak. Oke. Tidak boleh dipegang. Rasa perih ketika aku memegang itu. Waduh. Ya Tuhan. Aku bisa lihat pergelanganmu mulai bengkak. Kamu mau copot jamu? Bantu nggak? Aku bisa. Belum ada kelegaan. Ini hanya masalah menahan rasa sakit, mengendalikan tingkat rasa sakit. Berguling-guling di tanah tadi tidak membantuku menguranginya. Oke, matikan kameranya, kita kembali lagi nanti. Aku mau minum dulu. Oke bro. Ya, aku bisa melihat kalau... Jangan dipegang. Tidak aku pegang. Cuma mau share ke penonton. Bengkaknya sudah benar-benar keluar dari tanda awal. Maksudku, kurasa dia belum pulih sepenuhnya dan bengkaknya akan lebih parah nanti. Iya, kita baru sampai 20 menit sekarang. 20 menit sejak sengat itu menusuk ke dalam lengan bawahku. Kamu lihat perubahan warna pada kulitku di sana. Ada benjol seperti telur dan racunnya telah masuk ke dalam lenganku. Bisakah kamu tunjukkan tonjolan itu? Lenganmu dinaikkan dikit.
Oh ya Tuhan. Wow. Aku yakin kalian pasti ingin tahu bagaimana rasanya dibandingkan dengan beberapa serangga teratas lainnya pada indeks sengatan. Ini benar-benar mengalahkan pembunuh sapi. Tidak ada bandingannya. Dan ini jelas mengalahkan tawon tarantula. Tapi kalau semut peluru, aku bisa bilang kalau ini dia setara. Dan hanya 1 bulan, episode yang telah kalian tunggu-tunggu, sengatan dari tawon algojo, akan menentukan jenis sengatan sebenarnya. Kita akan pantau ini selama 24 jam dan lihat apa yang terjadi. Dan aku bisa janjikan ini. Aku akan menghadapi banyak penderitaan selama beberapa jam ke depan. Oke, kita tutup dulu saja lalu kita kembali ke peradaban. Siap? Yo. Aku Kyrie Peterson, tetap berani, dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bro, ini parah. Beberapa jam setelah sengatan brutalku, itu adalah yang paling menyakitkan yang pernah aku alami. Dan tanganku terus-menerus bengkak, hingga hampir 2 kali lipat dari ukuran normal. Trauma yang dialami pikiran dan tubuhku hari ini tampak seperti kabur. Tapi saat melihat ke belakang, ada kemiripan aneh dengan skenario yang kuhadapi dengan semut peluru. Sengat kedua serangga itu tersangkut di lenganku. Dan hasilnya, mereka memberiku dosis racun yang lebih tinggi dari yang semula aku maksudkan. Ketika aku membandingkan sengatan secara berdampingan, aku benar-benar jujur ketika aku bilang bahwa tawon raksasa Jepang secara keseluruhan lebih menakutkan dan lebih menyakitkan daripada semut peluru. Rasa sakit membakar, benar-benar terbakar. Kamu gak apa-apa? Iya. Sudah tidak diragukan lagi. Melalui pengalaman pribadiku, tawon raksasa Jepang berada di peringkat 4 pada indeks rasa sakit sengatan serangga. Dan pada saat ini, aku menganggapnya sebagai sengatan paling menyakitkan di dunia. Namun apakah ia mampu mempertahankan gelarnya sebagai Raja Penyengat? Nantikan terus ya. Kita semua tahu apa yang akan datang selanjutnya.